Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fatsunis, selamat datang kembali di POVA, Podcast on Fatsun, Update and Interactive. Perkenalkan, saya Maila yang akan menemani teman-teman Fatsun dalam POVA kali ini. Gak kerasa ya, ternyata POVA sudah memasuki episode 8 loh. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bersama dengan kakak-kakak pengurus Fatsun 2021. Seperti yang kita ketahui bahwasannya LPM Fatsun merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang terkait dalam bidang jurnalistik di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, dalam LPM Fatsun ini sudah menghasilkan dan mengembangkan banyak karya loh, seperti liputan berita, tulis menulis, buku dan podcast dan lain sebagainya. Nah, dalam kali ini kita akan berbicara atau mengobrol bersama pengurus Fatsun 2021. Nah, sebelum kita memasuki ke fase atau mengobrol, nah kepada kakak-kakak pengurus kita sapa dulu yuk teman-teman Fatsun yang ada di rumah. Halo Fatsunis. Nah, oke, langsung saja narasumber pertama yaitu adalah pimpinan umum Fatsun 2021. Kepada Kak Fahri, silakan perkenalkan diri dulu Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahri Fauzi Arif. Saya di sini menjabat sebagai pemimpin umum LPM Fatsun periode 2021-2022. Nah, di sini saya mau tanya nih Kak, apa saja sih tugas pemimpin umum itu? Oh iya, untuk tugasnya itu sendiri yaitu pemimpin umum bertugas sebagai kepala atau bisa disebut sebagai pengatur jalannya suatu organisasi, di mana yang kita tahu ya, setiap organisasi pasti memiliki ketua atau pemimpinnya. Nah, pemimpin itu sendiri bertugas sebagai mengatur jalannya organisasi, baik di teknisnya, administrasinya, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman Fatsunis, tugas dan wewenang sebagai pemimpin umum. Nah, kalau boleh tahu, apa saja sih Kak kesulitan selama menjadi pemimpin umum? Nah, untuk kesulitan itu sendiri ya seperti yang tadi saya katakan, karena mengatur seluruh jalannya organisasi, maka seluruh rangkaian berjalannya organisasi itu perlu diperhatikan. Dan juga untuk kesulitannya itu banyak, seperti kurangnya komunikasi antar pengurus dan kadang terhambat dengan suatu rencana dalam proker, dan juga pada saat kita, contohnya pada saat kita meliput suatu berita, kadang kita harus mencari narasumber yang tepat, dan itu merupakan bukan hanya tugas dari redaksi saja, namun pemimpin umum juga ikut andil dalam pemecahan suatu masalah, seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu, apa sih harapan kakak untuk kepengurusan selanjutnya nih? Oke, untuk harapan bisa bilang pesan ya, pesan Iya. untuk kepengurusan selanjutnya. Semoga kalian bisa lebih baik lagi perkembangannya dan eksistensinya di dalam dunia pers, terutama di UKM Fatsun ini. Dan saya titip Fatsun, semoga kedepannya kepengurusan selanjutnya itu semakin sukses dan lebih berkembang lagi, seperti itu. Oke, terima kasih nih Kak Fahri. Nah, lanjut ke narasumber kedua ya teman-teman. Silakan kepada sekretaris umum perlu memperkenalkan diri. Oh, oke. Salam sapa dulu dong. Oh ya, halo Fatsunis, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Aryo, ingat ya, Muhammad Rizal Aryo. Karena ya sebelumnya sempat ada ini Kak tentang nama saya gitu kan. Ya, gitulah. Ya, saya di sini sebagai sekretaris umum LPM Fatsun 2021. Izin bertanya ya Kak. Oh ya, boleh. Apa sih tugas sekum itu atau sekretaris umum itu? Ya, di LPM Fatsun ini sendiri tugas sekum atau sekretaris umum gitu ya. Dalam prokernya itu ada 6. Yang pertama bertanggung jawab atas surat masuk dan surat keluar, kemudian
mendata inventaris organisasi, kemudian juga dokumentasi kegiatan-kegiatan itu kan, mengumpulkan dokumentasi kegiatan, berkas gitu lah. Kemudian juga mengadakan evaluasi di internal organisasinya, karena kita sebagai organisasi sebaiknya itu harus sering-sering melakukan evaluasi kinerja ya, agar organisasi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian terakhir kemarin kita juga tugas Hekum itu menyusun laporan pertanggungjawaban. Jadi setiap kepengurusan itu di akhir periode bakal ada yang namanya laporan pertanggungjawaban. Nah, berkas-berkasnya itu yang menyusun itu sekretaris umum, seperti itu. Oke, apa saja sih kesulitan selama menjadi Sekum dalam satu periode ini? Kesulitannya mungkin Sekum itu adalah orang yang harusnya teliti gitu ya. Jadi karena dia mengumpulkan berkas-berkas gitu kan, berurusan dengan nomor-nomor ya, nomor surat dan segala macam. Jadi Sekum itu seharusnya orang yang teliti. Nah, kesulitannya adalah kita itu kan kadang suka nerima aja gitu tuh. Terus ya disimpan surat itu ya di beberapa tempat lah. Nah, pas di akhir kebingungan gitu kan mencari surat gitu kan, karena sedikit tercecer gitu lah. Selain itu juga karena tugas Sekum itu berurusan dengan administrasi gitu kan, hal yang simple tapi kompleks gitu kan. Sementara di sini Sekum pada periode ini hanya sendirian gitu kan. Jadi saya kesulitan karena berjuang sendirian gitu kan. Karena katanya kalau kata orang berjuang sendirian itu harus ekstra gitu. Iya. Jadi butuh pendamping nih. Ya, sepertinya biar untuk mempermudah ya kan. Oke. Gitu. Sudah cukup? Ya, cukup. Oke, terima kasih kepada Siap. Kak Anusino. Iya. Oke, lanjut ke narasumber yang ketiga ya teman-teman. Ini sepertinya teman-teman tahu nih ya. Bendahara umum di Patsun. Siapa sih yang nggak kenal sama Kak? Silakan Kak, perkenalkan diri. Salam sapa dulu dong. Halo Patsunis, sebelumnya perkenalkan nama saya Tirsa Trio. Udah nggak asing lagi kan? Saya udah banyak berbicara dan berbincang di dalam suatu organisasi LPM Patsun ini ya. Di sini saya menjabat sebagai bendahara umum dari LPM Patsun sendiri. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Lanjut izin bertanya ya Kak. Apa saja nih yang dirasakan selama menjadi bendahara umum? Yang dirasakannya itu cukup banyak ya. Ada rasa senangnya, ada susahnya. Setiap proker pun ada susah dan senangnya gitu. Yang dirasakan pertama yaitu yang kesenangannya. Dari kesenangannya saya banyak belajar di dunia administrasi, banyak belajar juga gimana caranya membangun kekeluargaan dan lain-lain gitu. Kesulitannya mungkin dalam hal administrasi ya. Gimana caranya mencairkan dana dari UKM sendiri kepada rektorat atau jajaran di atas gitu. Terus gimana caranya menghitung dana agar sesuai dengan apa yang ada di dalam dompet. Oke, pernah ada kesalahan gak nih dalam mengurus output dan input dalam itu kebendaharaan? Kalau kesalahan-kesalahan sendiri ya tentunya setiap itu tuh pasti ada gitu tuh. Yang pertama kayak semacam udah didata ulang di dalam data yang ada di dokumen. Ternyata jumlah akhir di dalam situ berbeda dengan jumlah yang ada di dalam dompet. Ya itu cukup menguras tenaga juga ya. Dihitung berkali-kali bahkan sampai 3 sampai 4 kali itu baru ketemu titik jerahnya di situ. Oke, nah biasanya dana itu datang dari mana sih Kak? Dana itu datang dari mana ya? Mungkin dari Allah kamu. Itu ya dari dia, bukan dari dia sih. Mungkin lebih tepatnya dana itu datang dari yang di atas. dari yang di atas itu. Melalui- Rezeki kalau nggak ada yang dari atas mungkin nggak dapat rezeki dana buat berjalannya acara-acara LPM Patsun gitu ya. Jadi dana itu berawal dari mungkin dana DIPA. Kita kan mengajukan proposal. Nah, di situ kita
beberapa gitu, ngajuin beberapa, terus berjalannya acara, kemudian di LPJ-in. Di situ nanti akan cair gitu dana. Yang pertama dana DIPA, dan yang kedua itu dari media partner. Misalkan kita media partner sama perusahaan atau lembaga lain gitu, di situ dapat pemasukan juga untuk LPM Fatsun sendiri. Kemudian dana juga masuk dari iuran wajib anggota atau pengurus guna berjalannya proker-proker atau acara-acara di LPM Fatsun. Oke, ini pertanyaan untuk ketiga kakak BPH ya. Nah, ilmu apa saja sih yang kalian dapatkan selama menjabat gitu di Fatsun? Silakan kepada PU dulu nih. Oke, ilmu apa saja yang didapatkan ya? Khususnya kalau saya pribadi, karena saya di sini diamanahkan menjadi pemimpin umum, maka ilmu yang pertama kali saya dapatkan itu ilmu tentang bagaimana cara memimpin suatu kelompok atau organisasi, di mana itu merupakan ilmu yang nomor satu saya dapatkan pertama, dan saya dapat dilaksanakan walaupun masih banyak kekurangan, namun saya tetap bisa belajar terhadap ilmu tersebut. Lalu ilmu yang berikutnya itu tentang ilmu keorganisasian, di mana dalam menjalankan suatu organisasi itu perlu dilaksanakan yang namanya itu kebersamaan ya, di mana di dalam suatu organisasi itu kan terdiri dari beberapa orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Maka dari itu di situ dituntut bagaimana supaya organisasi ini berjalan dengan sesuai visi misi organisasi tersebut. Nah, itu ilmu yang berikutnya. Dan selanjutnya ilmu yang saya dapatkan itu ilmu tentang kebersamaan dan kekeluargaan, di mana UKM Fatsun ini merupakan wadah yang tepat bagi saya pribadi untuk mendapatkan ilmu tentang kebersamaan dan kekeluargaan, di mana kekeluargaan UKM Fatsun ini sangat ketara atau sangat terlihat atau sangat dirasakan oleh saya pribadi, dan ini merupakan ilmu yang sangat berharga yang dapat saya ambil dan saya amalkan di lingkungan setelah berada di LPM Fatsun ini, atau pasca saya lengser dari LPM Fatsun ini, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Kak Rizal. Ya, kalau saya sendiri ilmu yang pertama saya dapatkan di LPM ini adalah ilmu hitam. Kenapa ya? Karena di bidang sekretaris khususnya gitu kan, kita harus bisa membuat kertas yang kosong itu menjadi sebuah surat, ya kan. Di situ kan ada tinta hitam, jadi ilmu hitam gitu. Ya ini cocok lagi aja. Namanya juga usaha. Cocok banget. Mantap. Tanpa ilmu hitam kita nggak bisa berjalan. Iya. Gitu. Ya, ilmu hitam ya, atau persuratan lah. Ya itu ada ilmu yang belum saya dapatkan di kampus juga gitu kan, di mata kuliah biasa gitu kan, karena persuratan ini berurusan dengan organisasi gitu kan, berurusan dengan struktural gitu kan. Nah, itu ilmu yang saya dapatkan pertama saat menjadi sekretaris umum di LPM ini. Kemudian yang kedua juga sama seperti PU gitu kan, saya mendapatkan ilmu tentang keorganisasian dan kekeluargaan gitu kan, dimana kita sekarang bukan saatnya lagi zamannya berkompetisi gitu kan, melainkan berkolaborasi untuk membuat sebuah karya gitu kan, sebuah produk bagi diri kita sendiri gitu kan. Karena sekarang itu yang ditanya itu bukan seberapa hebat kita gitu kan, tapi sudah membuat apa kita sejauh ini gitu kan, sama umur hidup kita sampai saat ini gitu kan, udah ngapain aja gitu kan. Nah di LPM ini ada wadah yang tepat untuk kita membuat karya gitu kan. Karena di sini kita bisa mengeluarkan, berekspresi gitu kan dari berbagai macam sektor lah ya. Kita bisa di kepenulisan, kita bisa juga di visual gitu kan, fotografi, videografi. Kemudian juga kita bisa di seperti ini kan broadcasting gitu lah. Ya di situ itu adalah ilmu yang saya dapatkan sama berada di organisasi ini. Oke. Seperti itu. Terima kasih ya Kak Rizal. Ya. Oke, selanjutnya untuk Kak Dedi Setio. Mangga Kak. Oke, ilmu yang saya dapatkan di LPM Fatsun ini tentunya sangat banyak dan dapat digali oleh kalian semua ya.
yang ingin bergabung bersama kami. Di sini ilmu yang saya dapatkan di LPM Fatsun ini terutama yaitu ilmu tentang administrasi dan sama kayak mereka berdua, ilmu tentang keorganisasian, gimana caranya membangun organisasi untuk menjadi organisasi yang lebih unggul, maju dan kreatif gitu. Terus di samping semua itu kita gimana caranya membangun suatu kerjasama agar dapat terjalinnya acara atau proker-proker yang ada di LPM Fatsun. Kemudian ilmu yang saya dapatkan juga di situ ada kayak semacam ya di dunia jurnalistik itu ya, meskipun di LPM Fatsun ini kan bukan hanya dunia jurnalistik doang, melainkan ada ya public speaking, jurnalistik, kepenulisan dan administrasi. Kembali lagi kepada kalian, bergabung ke organisasi itu bukan hanya yang dituju organisasi tersebut, melainkan ada ya sesuai tujuan kalian masing-masing ke depannya mau ngapain gitu. Mungkin kayak semacam saya kan mungkin bercita-cita atau berkeinginan untuk bekerja di suatu perusahaan atau ya bagian administrasi. Jadi saya memilih untuk bekerja atau ditugaskan di bendahara umum gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Titi Satrio. Nah, jadi begitulah teman-teman, apa itu PU, Bendum, terus juga Sekum, serta kesulitan atau kinerjanya bagaimana sudah dijelaskan ya. Oh ya, sebelumnya kalian udah tahu belum apa sih BPH itu? BPH itu adalah Badan Pengurus Harian. Nah, emang kita sering menyebutnya itu BPH agar lebih simpel saja. Nah, mereka bertiga ini adalah kurang lebih yang mengatur administrasi dalam LPM Fatsun ini. Intinya apa ya? Sebagai pusat dari sebuah organisasi atau alat vitalnya gitu. Leading sektor. Nah, iya. Nah, segitu dulu nih teman-teman berbincang hangat kita bersama kakak BPH yang cakep-cakep ini. Nah, selanjutnya kita akan berbincang dengan para ketua divisi LPM Fatsun 2021. Nah, untuk kakak BPH, silakan memberi sapaan kepada teman-teman Fatsunis yang di rumah nih, karena kita tuh sudah selesai mengobrol. Sekarang kita bergantian dengan ketua divisi. Yuk kita salam sapa dulu nih sama teman-teman Fatsunis di rumah. Halo Fatsunis, sampai jumpa di video selanjutnya. Kami semua unjuk pamit dan sampai jumpa. Halo Fatsunis. Nah, dalam kali ini kita akan berbincang atau ngobrol hangat bersama kakak-kakak ketua divisi yang ada di LPM Fatsun nih. Untuk kakak-kakak, yuk kita salam sapa dulu nih kepada teman-teman Fatsunis yang ada di rumah. Yuk. Halo Fatsunis. Hai Fatsunis. Oh, ini halo apa hai? Apa nih? Boleh Bang ya. Oke. Yang penting salam pers aja gimana? Boleh. Dipimpin sama Ibu Pimret. Oke, boleh nih dipimpin oleh Pimret. Oke, salam pers mahasiswa. Salam. Salam pers mahasiswa. Salam. Salam pers mahasiswa. Salam. Kayaknya kita belum membuka dulu ya tadi. Iya. Beda nggak apa, yuk lanjut aja. Oke, nggak apa-apa guys. Oke, kita langsung menuju ke ini dulu nih yang paling apa ya, ibarat di Fatsun itu kayak titik penggerak yang benar-benar wah gitu. Sampai segitunya juga sih. Nggak apa. Yuk langsung aja kita ke pemimpin redaksi. Yuk Kak, boleh kenalan dulu. Oke, ini ya, nama saya Zulfa Azhar dari pimpinan redaksi 2021 kepengurusan ini. Sebenarnya kepengurusan kita itu 2021-2022 ya, tapi karena RTM-nya hanya di bulan Desember bukan di bulan Januari, jadi 2021.
Apa nih? Oke, sebenarnya enggak. Apa sih pemimpin redaksi itu dan tugasnya gitu? Jadi sebetulnya di dalam Fatsun ini ada salah satu divisi yang bernama divisi redaksi. Kalau kata orang-orang, divisi redaksi itu jantungnya Fatsun, karena Fatsun itu kejurnalistikan, gitu kan. Pimpinan redaksi itu yang memimpin divisi redaksi, keluar masuknya berita, layak atau tidaknya berita, juga liputan-liputan apa, termasuk acara ini juga podcast. Nah, dalam divisi redaksi ini ada program kerja apa aja nih? Program kerja tertulis atau tidak tertulis? Dua-duanya dong. Oh, dua-duanya. Sebetulnya kalau program kerja yang tertulis hanya sedikit ya, hanya 4, kalau nggak 5, bahkan saya nggak hafal. Oke, sebutkan salah satunya boleh. Mungkin ini masuk yang tidak tertulis juga. Jadi divisi redaksi itu pertama menghandle semua media sosial yang ada di Fatsun, termasuk Twitter, IG, Facebook, TikTok, YouTube, dan juga memegang Gmail. Nah, terus juga divisi redaksi itu menghandle berita. Jadi mau itu berita yang teraktual di Fatsun seperti Strike News yang ada di IAIN Cirebon, ataupun berita-berita rehat seperti inilah 5 makanan yang wajib kita makan di saat apa gitu. Kayak gitu. Oh ya, dari beberapa proker tersebut ada nggak sih yang nggak terrealisasikan? Proker yang tidak terrealisasikan mungkin tidak ada, cuma tidak pada waktu yang seharusnya. Jadi kadang divisi redaksi itu mut-mutan ya, berapa bulan berita banyak yang keluar, terus habis itu beberapa minggu vakum, terus habis itu kerja lagi vakum lagi. Jadi belum ada waktu yang continue gitu, belum stabil. Oke. Oh iya, pernah nggak sih kesulitan dalam teamwork? Ya, dan penyelesaiannya itu bagaimana gitu? Di dalam divisi redaksi atau di Fatsunnya? Divisi redaksi, boleh ke umum, boleh ke umum juga nggak apa-apa ya. Sebetulnya kesulitan itu pasti ada, karena kita itu kepalanya berbeda-beda. Setiap orang punya kepala masing-masing, punya pendirian masing-masing, punya kerjaan masing-masing, juga punya prioritasnya masing-masing, kayak gitu. Kesulitan dalam teamwork tentu sering ya, kesulitan dalam teamwork seperti ada berita apa tapi ternyata tidak ada di kampus, rumahnya jauh-jauh, terus nggak bisa diliput kayak gitu. Terus banyak kesulitan dalam teamwork, tapi cara mengatasinya yang penting kan bukan masalahnya ya, tapi gimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Cara mengatasinya itu satu, pendekatan ke anggota itu bukan sebagai ketua yang menyuruh, tapi mengajak. Jadi kalau kita nyuruh doang, kita nggak ikut ke sana, itu pasti orang kan agak kesel atau gimana. Nah, jadi juga, dan ngobrolnya juga jangan liputan, tapi yuk liputan, dibawa satu-satu. Apalagi kan nggak semua orang di tempat langsung bisa nulis, langsung bisa apa, jadi harus diajarin dari awal. Oke, terima kasih kepada Zulfa ya atas adminnya. Oke, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, itu ada Ketua Divisi Litbang. Oke, silakan Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anita Syafianti. Saya di sini sebenarnya bukan ketua ya, tapi yang mewakili dari divisi Litbang. Apa lagi nih? Udah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ya, boleh. Apa sih tugas divisi Litbang? Oke, sebelumnya Litbang itu kan singkatan ya. Mungkin teman-teman harus tahu dulu apa arti Litbang itu sendiri. Litbang itu penelitian dan pengembangan. Jadi tadi pertanyaannya apa? Tugasnya ya? Tugasnya itu ya kita melakukan penelitian dan pengembangan. Penelitian di sini kita mencari data-data gitu. Sebenarnya tadi kan kalau redaksi itu jantungnya gitu. Jadi sebelum redaksi nyari berita mau wawancara siapa, itu seharusnya datanya dari kami. Misalkan mau mewawancarai Warek gitu. Jadi kan kami tahu nih Warek ini namanya siapa, kontak yang bisa dihubungi ya, gitu.
Kalau misalkan untuk mencari data, untuk yang ke pihak rektorat pastinya nanti akan mengajukan surat gitu. Tapi kemarin kita sharing aja gitu ya di pengurusan. Kalau kemarin kita kan hanya sampai ke nomor-nomor ketua kayak gitu, ketua jurusan, ketua apa namanya, HMJ kayak gitu. Jadi cara kita nyarinya ya tanya dari teman ke teman gitu. Ada hambatan juga walaupun memang misal nih saya punya teman di jurusan A, tapi ternyata teman di jurusan A itu nggak punya nomor kajurnya. Jadi gimana caranya nih kita cari lagi anak jurusan itu supaya biar dapat nomor kajurnya gitu. Tapi walaupun kita punya nomornya bukan berarti kita semua anak litbang tuh nggak tahu gitu, tapi benar-benar datanya tuh disimpan dan nggak disebarluaskan gitu kalau butuh aja. Ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih pengolahan informasi yang didapatkan? Pengolahan informasi yang didapatkan. Mengolah informasinya. Jadi teman-teman di sini kan kayak kemarin waktu pengumpulan nomor telepon tuh dibagi ya sebenarnya ada yang ke FT, ada yang ke FUAD, ada yang ke FITK. Jadi dibagi-bagi nanti dikumpulin ke satu orang terus digabungin dikumpulin kayak gitu cara ngolahnya. Oh ya sama bukan hanya tentang nomor ya, tapi di Litbang juga ngedata teman anggota gitu. Jadi kayak kemarin waktu PJTD gitu nanti mungkin dibahas sama divisi yang berkaitan gitu. PJTD, PAM itu kan teman-teman ngisi nama, terus juga ngelampirin foto kayak gitu-gitu itu ada di Litbang semuanya. Oke, terima kasih kepada Kak Anita. Nah, kita lanjut ke narasumber yang ketiga, yaitu ada dari divisi perusahaan. Silakan Kak, boleh perkenalkan. Oke, perkenalkan nama saya Rizka Zalina dari divisi perusahaan. Nah, tugas dari divisi perusahaan itu apa sih Kak? Divisi perusahaan itu merupakan salah satu divisi yang memberikan dana atau membantu dalam pengelolaan kegiatan ataupun beberapa produk-produk yang ada di Fatsun gitu kan. Selain itu juga sebagai salah satu divisi yang menjalin relasi juga ke beberapa UKM gitu. Nah, itu biasanya di bidang apa nih yang dituju gitu Objeknya. Jadi kita ini kan ada beberapa proker ya, langsung ke proker aja ya. Oke. Jadi yang pertama itu kita ada yang tertulis media partner, selanjutnya ada advertise, yang ketiga sebenarnya itu mengenai seragam PDH gitu, dan ada juga beberapa yang memang proker tidak tertulis gitu karena datangnya di pertengahan tahun kita gitu. Jadi salah satunya itu media partner ini sebagai salah satu penyambung relasi dengan teman-teman mulai beberapa instansi, entah itu di intra maupun ekstra, seperti dari HMJ ataupun dari DEMA, SEMA, terus UKM, lalu dengan organisasi ekstra yang di luar, dengan ORDA, itu salah satunya seperti itu. Oke, jadi selain media partner ada di usaha lain seperti produk-produk yang dijual dibeli sama tempat senior. Baik, terima kasih kepada Kak Rizka. Selanjutnya kita ke narasumber, yaitu ada dari divisi PSDA. Silakan Kak, perkenalkan diri. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Saifullah sebagai Kepala Divisi PSDA tahun 2021. Nah, proker dari divisi PSDA itu apa aja sih Kak? Atau sebelumnya boleh dijelaskan dulu PSDA? Ya, PSDA itu panjangannya pengembangan sumber daya anggota, di mana fokus dari divisi ini adalah mengembangkan pengetahuan, soft skill, kemudian pengembangan diri kepada anggota-anggota Fatsun, terutama kepada anggota magang seperti itu. Oke, lanjut ke program kerjanya boleh Kak? Ya, ada banyak program-program kerja di divisi kami di PSDA itu, antara lain kajian rutin, kemudian PAB atau penerimaan anggota baru, PJTD, pelatihan jurnalistik tingkat dasar, dan disnatalis atau peringatan hari lahir Fatsun.
Kalau boleh tahu, apa sih pesan kakak nih, maksudnya dari SDA untuk keanggotaan, untuk minat bakatnya gitu. Jadi ini apa ya, kayak pesan buat anggota yang ingin mengembangkan bakatnya. Ya, untuk anggota yang ingin mengembangkan minat bakatnya, ketika sudah masuk Fatsun, kalian bisa mengeksplorasi sebanyak-banyaknya pengetahuan, skill, kemudian keterampilan yang lain seperti kepenulisan, kemudian reporter dan sebagainya. Kalian bisa mengeksplorasi satu atau lebih sesuai dengan minat bakat kalian. Gali sedalam-dalamnya apa yang kalian inginkan seperti itu di Fatsun ini. Oke, terima kasih kepada Ya. Kak Sri juga ya. Ya, sama-sama. Nah, tak terasa nih teman-teman, bahwasannya Papa kali ini sudah di penghujung acara. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, adakah closing atau statement atau pesan gitu dari ketua divisi yang ingin disampaikan kepada pengurusan selanjutnya? Silakan ke Kak Zulfa dulu. Pesan untuk pengurusan selanjutnya, yang pertama itu perkuat kekeluargaan, karena kalau kekeluargaannya udah kuat, semua orang itu bisa loyal untuk ngurus Fatsun. Terus juga jangan capek-capek buat ngajarin anak-anak, dan jangan capek buat belajar buat diri sendiri juga. Oke, terima kasih kepada Kak Zulfa. Selanjutnya boleh Kak Rizka. Oke, baik, closing statement saya, yang pasti jangan bosan buat belajar, karena kalau kita nggak belajar, kita nggak salah, kita nggak bakal tahu bahwa itu tuh benar. Kalau kita tahu itu benar, nggak mungkin kita nggak akan salah. Mungkin segitu sih. Oke, terima kasih Kak Rizka. Silakan Kak Anita. Oke, jangan takut salah, jangan takut untuk bertanya, tanya ke siapapun, karena ilmu bukan datang dari yang senior aja, ya. Ilmu datang dari yang junior juga. Terima kasih. Silakan Kak Zulfa. Ya, kalau pesan dari saya itu mungkin lebih memperdalam terkait hubungan komunikasi. Hubungan komunikasi ini sangat penting dalam suatu organisasi. Semisal kita mempunyai masalah, kita bisa curhat atau beritahu teman-teman Fatsun, teman-teman pengurusnya itu. Ketika ada masalah, kita selesaikan secepat mungkin agar keberlangsungan keorganisasian Fatsun ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke, terima kasih kepada Zulfa. Ya. Oke teman-teman Fatsuni, sekiranya waktunya sudah cukup berbincang bersama kakak pengurus LPM Fatsun 2021. Semangat ya untuk kalian. Nah, jangan lupa subscribe dan follow podcast on Fatsun. Nah, untuk nama Instagramnya sendiri yaitu podcast LPM Fatsun, dan YouTube-nya sendiri LPM Fatsun. Fatsun aja. Oke, terima kasih. Untuk penutup acara kali ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.